Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur ila akhiri ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihi karim. Masyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Wabil khusus pimpinan ranting Muhammadiyah Beji beserta jajarannya, pengurus DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, teristimewa ahlan wa sahlan wa marhaban anak-anak panti asuhan Yuliwis Lesman. Ini agak ribet saya kalau nyebutin. Yang dinahkodai oleh Dr. Haryadi. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Kembali kita mengungkapkan rasa syukur kita atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, taufik inayah, sehingga pagi hari ini kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, sholat subuh secara berjamaah dan menghadiri majlis ilmu yang rutin dilaksanakan di setiap satu. Mudah-mudahan majlis kita dan kita yang ada di dalamnya dapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, sahabat kepada kita sekalian. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang tuntutan iman kepada Al-Qur'an. Ya. Sebelum kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan tema yang ingin saya sampaikan, mohon izin terlebih dahulu saya sampaikan selamat Tahun Baru Islam. Tahun berapa sekarang ya? 1447 Hijriah. Ya. Kadang-kadang banyak di antara kita umat Islam yang kagak tahu sekarang udah tahun baru. Gitu. Ya. Jangankan tahun berapanya, sekarang sudah masuk tahun baru kagak tahu. Padahal kita harusnya bangga punya kalender tersendiri yang sekarang sudah memasuki tahun 1447 Hijriah. Semoga tahun 1447 Hijriah ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kalau seorang ahli hikmah mengatakan dalam satu makalahnya, man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabihun. Gitu. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa mahbunun. Wa man kana sarrumin amsi fahuwa mal'unun. Siapa yang ingin
hari ini kalau kita nisbatkan dengan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, ya, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dia orang yang rugi. Dan siapa yang tahun ini lebih buruk atau lebih jelek dari tahun kemarin, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung tahun ini, harus lebih baik daripada tahun kemarin. Minimal dalam dua hal. Yang pertama dalam hal hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Yang kedua dalam hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirin rahimakumullah, pergantian waktu dalam Islam, baik itu pergantian jam, pergantian hari, pergantian pekan, bulan, tahun, abad, milenium, dan seterusnya, itu adalah hal yang biasa. Bukan hal yang luar biasa. Makanya menyikapinya pun harusnya biasa-biasa saja. Tidak perlu luar biasa. Bahkan pergantian waktu termasuk pergantian tahun sebaiknya kita gunakan untuk bermuhasabah. Ya, mengintrospeksi diri. Setidaknya ada 3, 4 lah idealnya berkaitan dengan muhasabah. Yang pertama, melihat apa yang sudah kita kerjakan. Ya, setahun yang lalu, apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi, menilai yang kurang baik kita perbaiki, yang sudah baik kita pertahankan, dan juga sekaligus kita tingkatkan. Dan yang ketiga, merencanakan, mengagendakan apa yang akan kita kerjakan di tahun ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa, ya, berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita bermuhasabah setahun sekali, rasa-rasanya kelamaan. Udah banyak yang lupa. Bahkan tidak fokus, tidak spesifik. Bagusnya muhasabah itu kita lakukan every day. Itu bahasa Depok itu. Ya. Setiap hari. Ya, setiap hari kita evaluasi, kita bermuhasabah. Ya. Misalnya, ya, hari ini bangun pas azan subuh. Bagi umat Islam itu udah kesiangan. Ya. Sebaiknya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Sekaligus kita rencanakan, oh kalau gitu besok harus bangun lebih awal. Ya, idealnya kan 1 jam sebelum subuh, minimal setengah jam sebelum subuh. Ya. Itu. Oh iya, hari ini ketika terbangun juga lupa bersyukur. Harusnya ketika terbangun kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, istighfar lagi tuh, astagfirullah. Besok jangan lupa bersyukur ketika bangun. Hari ini cuman ngulet. Tahu ngulet? Ya, kan enak banget itu kalau ngulet. Kita bangun tidur. Ya. Ya. Itu evaluasi. Oh, hari ini kagak sholat berjamaah ke masjid. Hanya 1 kali sholat berjamaah di masjidnya. Waktu sholat maghrib saja kita istighfar lagi. Sekaligus berencana, oh besok harus setiap waktu. Oh hari ini tidak baca Quran. Dan seterusnya. Every day. Itu yang paling bagus. Ini sekedar pengantar dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah. Karena
sahabat Rasulullah, salah satu Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin mengatakan, Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Ya, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Bapak Ibu hadirin dan hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada tema kita hari ini berkaitan dengan tuntunan iman kepada Al-Qur'an. Jadi ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Qur'an, tidak cukup kita hanya sekedar percaya kepada Al-Qur'an. Tidak cukup kita hanya sekedar percaya bahwa Al-Qur'an itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, membacanya ibadah dan seterusnya, tidak cukup. Tapi harus sesuai dengan makna iman yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya mahwal iman ya Rasulullah, al-imanu tasdikun biqalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, kemudian diaplikasikan dengan perbuatan. Ketiga unsur ini harus ada. Satu saja tidak ada, kita belum dikatakan orang yang beriman. Begitu ya ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Qur'an, ada konsekuensi, ada tuntunan yang harus ada pada diri kita sebagai bukti bahwa kita itu beriman kepada Al-Qur'an. Setidaknya ada 5. Bapak Ibu hadirin dan sekalian, saya sebutkan dulu kelima-limanya karena tidak mungkin semuanya kita bahas dalam waktu yang singkat. Ya. Agar kita mendapat gambaran apa sih tuntutan ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Qur'an. Yang pertama adalah al-unsubihi. Ya. Ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Qur'an, kita itu harus akrab dengan Al-Qur'an, al-unsubihi. Kemudian yang kedua, fahman. Yang kedua adalah Yang kedua tarbiyatun nafs bihi. Mendidik diri kita dengan Al-Qur'an. Ya, bagaimana kita mengaplikasikan Al-Qur'an dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah ketika istri beliau Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah? Ya, Siti Aisyah menjawab singkat, karena khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Artinya seluruh isi Al-Qur'an itu sudah diaplikasikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, at-taslimu li ahkami, yaitu tunduk kepada hukum-hukum Al-Qur'an. Perintahnya dilaksanakan, bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah sekalipun dikerjakan. Larangannya ditinggalkan, bukan hanya yang haram, bahkan yang makruh sekalipun itu ditinggalkan. Kemudian yang keempat, ad-da'watu ilaihi, menyeru, memanggil, mendakwahi manusia kepada Al-Qur'an. Dan yang kelima adalah iqamatu fil ard. Jadi menegakkannya di muka bumi. Ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di awal ayat tadi saya sampaikan sebuah firman Allah yang terdapat dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah
wa aqamas shalah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah kabar gembira kepada kita semua. Ya. Biasanya yang namanya bisnis itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak untung, ya rugi. Atau kalau tidak rugi, ya untung. Tapi dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, ada bisnis yang kalau kita lakukan tidak akan pernah rugi. Akan selalu untung. Harusnya kan membuat kita tertarik. Ya. Bisnis, ada satu bisnis yang tidak pernah rugi, selalu untung. Ya. Di sini disebutkan ada 3 hal. Ya. Innal ladina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Yang pertama adalah selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Yang kedua, wa aqamas shalah, menegakkan salat. Dan yang ketiga, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya. Saya ambil satu saja berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Ya, bahwa salah satu bisnis yang tidak akan pernah rugi adalah selalu membaca kitab Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, tadi sudah saya sampaikan ada 5 tuntutan ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah al-unsubihi, senantiasa akrab dengan Al-Quran. Kuncinya ada 2 kalau kita ingin akrab dengan Al-Quran. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah yang saya bacakan tadi dalam muqaddimah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kamu adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mempelajarinya. 2 hal itu tidak bisa dipisahkan. Ya, berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Ada 4, Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, agar kita bisa akrab dengan Al-Quran. Ya, ada 4. Yang pertama adalah tilawah. Ya. Tilawah, yaitu membaca. Dalam surat Fatir ayat 29-30, membaca Al-Quran saja itu merupakan salah satu bisnis yang tidak akan pernah rugi. Ya. Kenapa? Karena begitu banyak ganjaran dan pahala yang kita akan dapati baru membaca saja. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan ganjaran dan pahala orang yang membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asrin amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan setiap kebaikan aku gandakan menjadi 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, bal tetapi alif 1 huruf, mim 1 huruf, dan lam 1 huruf. Berarti kita membaca alif lam mim saja, kita sudah membaca 3 huruf. Kali 10 sudah mendapat 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim doang. Ya. Belum kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Kali 10 udah 190 huruf. 90 kebaikan.
Belum kalau kita baca satu ain. Kalau orang tua dulu kalau baca Al-Quran patokannya ain. Ya, kalau anak-anak sekarang bukan ain lagi. Ya, pojok. Ya, satu halaman. Belum kalau kita baca satu halaman. Belum kalau kita baca satu juz. Berapa kebaikan yang akan kita dapati? Baru hanya sekedar membaca Al-Quran. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran, indikatornya bisa dilihat seberapa banyak kita membaca Al-Quran dan seberapa sering kita membaca Al-Quran. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin sering kita membaca Al-Quran, berarti semakin dekat kita dengan Al-Quran. Ada satu moto yang sudah familiar di kalangan umat Islam berkaitan dengan membaca Al-Quran. Ya, motonya pakai bahasa Jawa. One day one juz. Jawa mana ini? One day one juz. Satu hari satu juz. Ya. Waduh, kayaknya saya sibuk. Sayangnya masih fokus belajar, ya berat kayaknya one day one juz kurangin, one day setengah juz, ya. Masih berat juga kurangin lah one day one halaman, berat juga one day one ayat minimal lah, gitu ya. Masih berat juga one day one ayat kebangetan, ya. Atau dengan kata lain inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu ayat kan nggak lama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Ada nggak 5 menit? Ya. Nonton bola berapa jam, Pak? 45 kali 5, 90. Tambah istirahat. Belum tambahan waktu apa namanya? Betah itu. Kalau satu juz kita baca sekaligus mungkin berat. Bisa, ya kalau misalnya 2 menit saja satu halaman. Kan satu juz itu ada 20 halaman ya, peran pojok. Kalau 2 kali 2 berapa? 40 menit. Ya. Supaya ringan bagaimana? Bagi dengan sholat 5 waktu, sholat wajib. Ya. Sholat wajib berapa kali sehari? 5 kali. Kalau 20 halaman bagi 5, berarti setiap waktu sholat berapa halaman? 4 halaman. Sholat subuh, ya 4 halaman. Waktu subuh 4 halaman. Waktu zuhur 4 halaman. Sampai isya selesai 1 juz. Kayaknya kalau 4 halaman masih berat juga. Bagi 2. Sebelum sholat subuh 2 halaman. Setelah sholat subuh 2 halaman. Enteng. Kenapa berat? Tadi karena belum biasa. Kan ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Segala sesuatu itu bisa karena dibiasakan. Bahkan sesuatu yang berat sekalipun kalau dibiasakan akan terasa ringan. Dan sebaliknya sesuatu yang ringan sekalipun kalau nggak dibiasakan terasa berat. Bangun subuh kalau nggak biasa, enteng apa berat? Berat. Ya. Apalagi bangun sebelum subuh. Ya. Makanya perlu dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Nah itulah. Perlu motonya minimal ya, one day one ayat. Apalagi sesuatu yang sudah begitu familiar, one day one juz.
Kalau target kita 1 juz, kalau misalnya nggak tercapai kan ya minimal setengah juz. Kalau target kita 1 ayat, hari itu nggak baca, ya kagak baca. Gitu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga memberikan suatu gambaran tentang orang yang membaca Al-Quran. Baru membaca aja nih. Ya. Tadi digambarkan 1 huruf 10 kebaikan. Di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, mathalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah. Perumpamaan orang muslim yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah. Buah utrujah itu seperti apa? Saya juga belum tahu seperti apa. Tapi di sini digambarkan dalam hadis baunya harum, rasanya enak. Itulah buah utrujah. Kira-kira kalau di kita buah apa nih? Ya, duren. Duren montong atau montong beli duren mahal. Duren baunya enak, rasanya kira-kira gitulah. Jadi orang muslim yang membaca Al-Qur'an itu seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, al-mahiru bil Qur'an ma'as safarah kiramim bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yattaba'u fihi wa huwa alaihi syaq ajroni gitu. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, ya, baginya 2 pahala. Itu terbata-bata aja masih 2 pahala. Ya. Ya. Apalagi kita sudah mahir membaca Al-Qur'an. Jadi nih Bapak Ibu sekalian, indikator yang pertama kita akrab dengan Al-Qur'an adalah membaca. Ya. Semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, pertanda semakin akrab kita dengan Al-Qur'an. Ya. Dekat dengan Al-Qur'an bukan hanya sekedar Al-Qur'an itu kita bawa-bawa, ditaruh di kantong. Tidak. Tapi kita baca. Yang kedua adalah dengan cara memahami, mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Ya. Kan salah satu fungsi Al-Qur'an sekaligus nama lain dari Al-Qur'an itu adalah Al-Huda, petunjuk. Ya. Ada 4 syarat agar Al-Qur'an ini menjadi petunjuk. Yang pertama adalah kita harus membaca. Nggak mungkin Al-Qur'an menjadi petunjuk kita kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Nggak mungkin Al-Qur'an ini menjadi petunjuk kita kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Sekarang ini tidak ada alasan Bapak dan Ibu untuk tidak bisa membaca Al-Qur'an. Tidak ada alasan. Kenapa? Anak-anak kita, generasi muda kita yang belum sekolah, belum bisa baca huruf Latin, tapi dia sudah mampu membaca Al-Qur'an. Coba anak-anak PAUD, bahkan yang belum PAUD, itu sudah mampu membaca Al-Qur'an. Kenapa? Ini pertanda bahwa membaca Al-Qur'an itu sangat mudah, sangat gampang. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang usianya sudah sepuh, belum bisa membaca Al-Qur'an, bukannya tidak bisa. Ya, tidak ada kemauan. Nggak ada kemauan. Ya. Saya beberapa tahun yang lalu di Al-Barokah, karena keinginan yang bersangkutan, jadi gampang. Ya, beberapa pensiunan itu, ya, pengen bisa baca Quran katanya. Betul-betul dari nol, nggak bisa. Ya. Tapi karena keinginan yang kuat dan rutin hanya seminggu sekali, saya jadwalin seminggu sekali, itu malam Kamis. Kalau malam Kamis saya berhalangan, saya ganti malam Jumatnya. Yang penting seminggu itu belajar gitu. Alhamdulillah 6 bulan tuh sudah bisa baca Quran. Itu seminggu sekali. Ya. Karena kemauan dari yang bersangkutan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa atau belum bisa membaca Al-Quran. Ya. Itu yang kedua adalah tidak cukup kita hanya mampu membaca. Agar Al-Quran menjadi petunjuk itu, kita harus memahami. Ya. Makanya
keakraban kita dengan Al-Quran yang kedua, di samping membaca adalah memahami isi kandungan Al-Quran. Ya. Caranya banyak, ya minimal kita bisa memahami artinya dari ayat Al-Quran yang kita baca. Kenapa? Karena tidak otomatis kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa memahami Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini bahasa Arab. Ya. Bukan bahasa kita. Lain halnya kisahnya Umar bin Khattab mendapat hidayah kemudian masuk Islam hanya karena mendengar ayat Al-Quran dibaca, surat Toha. Kenapa? Ya, karena Umar bin Khattab itu orang Arab, Al-Quran dari bahasa Arab, sehingga ketika ayat itu dibaca, dari susunan kata-katanya saja itu sudah membuat takjub. Ditambah dia memahami ayat-ayat yang dibaca. Pantas kalau kemudian hanya dengan mendengar ayat Al-Quran, Umar bin Khattab mendapat hidayah, kemudian masuk Islam. Kalau kita kan belum. Makanya kalau bapak dan ibu berkesempatan menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh, ya, baca Al-Quran di Masjid Nabawi saat di Madinah, baca Al-Quran di Masjidil Haram saat di Mekah, dengan suara zohir, dengan suara keras, itu sering ditegur. Ya. Kenapa? Ya. Karena kalau semua jamaah baca Al-Quran dengan keras, ya, kan bahasa Arab, banyak orang sana, banyakkan orang Arab. Yang satu membaca tentang surga, yang satu membaca tentang neraka, yang satu membaca tentang perintah. Liar kita dengernya. Liar itu apa? Ya, pusing. Ya. Kita mah karena kita nggak paham, cuma dengar nadanya aja, happy-happy aja. Gitu. Makanya kalau baca Al-Quran di masjid, ya, menjelang orang sholat atau sesudah orang sholat, jangan dengan cara zohir, ya, zohir. Kalau di kita minimal mengganggu lah orang yang sedang berzikir atau orang yang sedang berdoa. Kalau di sana akan itu karena mereka memahami langsung arti yang dibaca. Karena saya yang pernah ngalamin itu baca nggak keras banget sih, cuman agak terdengar aja, gitu. Ya. Nah inilah yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami Al-Quran. Lebih bagus lagi mentadaburi tafsirnya, ya, karena Al-Quran itu tidak hanya kita pahami dari segi arti, ya, tafsir itu nanti diawali dengan apa itu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun ayat ini berkaitan dengan peristiwa apa, sehingga nanti akan lebih jelas maksud dan tujuan diturunkannya ayat tersebut. Memahami arti yang terkandung. Ini langkah yang kedua untuk kita bisa akrab dengan Al-Quran. Kalau sekarang ini kesempatan itu sangat luar biasa, sangat terbuka lebar. Ya. Kalau dulu kita terbatas, ya, untuk bisa mempelajari tafsir Al-Quran itu minimal kita harus punya tafsir. Kalau sekarang nggak perlu, cukup punya ini. Di dalam HP ini ada berbagai macam tafsir Al-Quran, baik yang bahasa Arab maupun yang terjemahan. Atau mungkin kalau zaman dulu kita memang bagusnya hadir dalam majlis-majlis ilmu. Ketika kita tidak sempat, agak sulit atau kita tertinggal untuk mengkaji apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekarang kita bisa sesuaikan dengan waktu kita.
untuk bisa memahami tafsir Quran surat Al-Fatihah, kapan kita sempat, kapan kita punya waktu, kita bisa. Tidak mesti habis sholat subuh menghadiri itu. Ketika tidak sempat, kapan saja kita bisa. Dengan teknologi yang ada. Ya. Tinggal kita mau pilih ustadz siapa yang paling mudah untuk kita pahami kajian-kajiannya. Ya. Kita ingin memahami tafsir Quran surat Al-Fatihah. Ya. Kayaknya cocoknya Ustadz Adi Hidayat. Tinggal klik saja. Ya. Cocoknya siapa nih? Agim. Klik saja. Bahkan lebih bagus lagi, beberapa ustadz kita kaji, ya. Walaupun secara global intinya sama, tapi dalam penjabarannya, dalam penyampaiannya pasti berbeda. Banyak hal-hal yang bisa kita dapati. Tinggal kembali kepada kita, mau memahami atau tidak. Ya. Jadi mengkaji tafsir-tafsir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tatbikon, ya. Kaitannya juga dengan tadi hidayah. Tidak cukup hanya bisa membaca, kemudian memahami. Tatbikon ini adalah mengamalkan. Al-Quran tidak bisa menjadi petunjuk, walaupun kita sudah bisa membacanya, sudah bisa memahaminya, tapi tidak mengamalkannya. Jadi harus diamalkan tatbikot. Misalnya ketika kita membaca ini tadi surat Fatir, innal ladzina amanu kitaballah. Ya. Mohon maaf saya belum begitu hafal ayat ini. Innal ladzina yasluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah, menginfakkan sebagian harta di jalan Allah baik secara terang-terangan maupun bersembunyi. Yadjuna tijaratan dan tabur. Ini adalah bisnis yang tidak akan pernah rugi. Nah, ketika kita baca ini, ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Baca Quran, minimal tadi one day one ayat, gitu ya. Tatbikon itu mengamalkan. Ketika kita bertemu kemarin bulan yang lalu berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Puasa. Ketika kita membaca surat terpendek dalam Al-Qur'an, surat Al-Kautsar, amalan yang baru saja juga kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani akawal abtar. Kita berkorban. Ya. Ketika bertemu dengan larangan, ya kita tinggalkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaiton. Khamar itu dilarang, udah tinggalkan. Ya. Dan dalam mengamalkan Al-Quran itu hanya satu, ya, sikap kita. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ya, artinya perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan tanpa reserve, tanpa pikir-pikir. Kalau saya ibaratkan seperti seorang prajurit, seperti seorang tentara dengan perintah komandannya, perintah pimpinannya. Kalau disuruh siap, siap. Berangkat, berangkat. Tembak, tembak. Enggak ada prajurit itu disuruh berangkat. Malam-malam, dini hari, hujan sangat lebatnya, disuruh berangkat. Dan, ntar dulu Dan, masih hujan. Ntar kalau hujan sudah reda, atau besok siang dah, baru berangkat. Kira-kira kalau ada prajurit begitu, diapain?
Seperti itulah kita berkaitan dengan perintah Allah. Kerjakan. Yang dilarang tinggalkan. Yang terakhir, ya, berkaitan dengan al-unsubi, akrab dengan Al-Quran itu, yang keempat adalah tahfiz, menghafal. Ya. Menyesal itu nggak ada yang duluan, pasti belakangan. Saya ngapal-ngapal Al-Quran baru kemari-kemarihin lah. Ya. Dengan aktivitas yang ada, kewajiban yang begitu luar biasa. Tapi ternyata bisa mampu. Alhamdulillah sudah 5 juz. Targetnya sebelum dipanggil pengennya 10 juz. Ya, kalau bisa mah 30 juz. Atau juz 30 lah misalnya. Ya. Nggak perlu menyisihkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Apalagi kita menyisihkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Kembalinya kepada tekad kita. Ya. Wah, kalau ternyata nggak susah Bapak Ibu sekalian. Juz Amma diawali dengan surat apa? An-Naba ya. Juz Amma An-Naba. Ya. Coba kita bertekad menghafal Al-Quran. Nggak perlu punya waktu. Ya. Bapak-bapak ketika berangkat dari rumah menuju ke masjid, ya, kita mulai itu 1 ayat saja surat An-Naba. Ayat pertama apa? Amma yatasaalun. Ada yang rumahnya 500 meter 100 meter dah dari rumah ke Masjid At-Taqwa. 100 meter itu bisa 100 kali itu. Dari rumah menuju Masjid At-Taqwa. Amma yatasaalun sambil melangkah gitu. Tapi nggak usah kenceng-kenceng. Ya. Atau ketika berangkat kerja ke kantor, naik kendaraan 1 jam, ulang aja itu. Daripada dengerin yang enggak gitu ya. Berangkat amma yatasaalun. 1 hari itu udah refleks. Hafalan seperti kita surat Al-Fatihah. Ibu-ibu bagaimana? Sambil nyapu, bersih-bersih, ya. Ya, nyapu halaman sambil ngapalin tuh amma yatasaalun. Sambil ngepel, sambil gosok, alun. Mau lebaran